Kesembilan, di saat berzikirlah iaitu ikhlas. Tanya tak berzikir tersebut kan karena ingin mendapat pangkat aulia. Nya lagi nyan sampai-sampai tak berzikir keramat dengan bila Allah Taala. Mulazamah tanya dalam zikir. Cuma itu kan perlu keramat. Kan perlu berzikir ke aulia sebagai amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Nyuguhkan dengan ikhlas. Kemasalah li Tuhan gebi keramat itu urusan yang lain, fadilah bila Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 281 bab fasal. Al-faslu tsani fi adabiz zikri. Al-faslu kan al-fadlu, al-faslu tsani fi adabiz zikri. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Fasal pertama fadilah zikir. Sahabat ini ilikut awal yang tabu tanya sifat-sifat yang terpuji yang nalamate dan sifat-sifat yang tercela yang nalamate yang kabeh uraikan. Ahlian tamang dalam fasal yang baru masalah zikir. Makanya ka fasal yang kedua alam. Yang banka. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Karena tanya dalam mengingat Allah, dalam berzikir kepada Allah Taala ini ada adab-adabnya. Lebih-lebih zikir yang tacok zikir yang takenyan adalah zikir yang mutarikat. Mutarikat. Lagi urung-urung yang khalwah, yang kalu, yang suluk kan. Nya zikir yang kecoknya adalah zikir yang mutarikat, zikir tahlil, jika le, lagi sama dia haddadiyah, tarikat syattariyah, ada lagi suluk naqsyabandi kan. Nya jihna adab je dalam berzikir. Urung-urung awal yang kelagian penuh dengan adab pada berzikir. Karena zikir itu ada kalanya geken dengan zikir hasanat namanya. Dan ada kalanya zikir darajat namanya. Yang geken dengan zikir hasanat, yang geken dengan zikir darajat nyanan deh. Maka zikir hasanat itu menghasilkan akan tiada berkehendak kepada segala adab zikir yang lagi akan datang ini. Adapun zikir hasanat nyohana perle kepada adab-adab yang akan disampaikan uku. Lagi tengah taduk, tengah tajak, tengah ta'iz, tanya selalu berzikir. Nya kan hasanat geken. Baca istighfar, baca kalimah la ilaha illallah, hana sunyi babah tanya daripada subhanallah, subhanallah, ataupun subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Banyak zikir-zikir yang lain. Nya geken dengan zikir hasanat nande. Nya hana pe hadap. Tuman tagai hana ta berzikir pada tempat-tempat yang keji. Lagi lam WC. Olian dan zikir darajat itu berkehendak kepadanya. Nah zikir lain yang namanya geken dengan zikir darajat nyanan yang perlu kepada adab-adabnya. Hai darajatnya kan tingkatan-tingkatan. Gajit lagi urung dalam suluk ismuzan untuk sampai panjang aju-aju sampai kepada nafi isbat ataupun nawukuf, murakabahnya pihna padik macam lelah. Bentuk-bentuk zikirnya darajat gitu, ada tingkatan-tingkatan. Nya zikir yang darajat tersebut nak adab-adab je. Nyamban. Jadi bermula adab zikir itu 20 perkara. Urung-urung yang ahli-ahli tariqah yang ke laginya beramal dengan zikir penuh dengan adab. Yang kejut merempuak kelebihan-kelebihan zikir yang luar biasa. Merempuak derajat yang tinggi di hadapan Allah Taala ya. Itanya mu zikir-zikir biasa perkara tu. Itanya benar tak usahakan tanya zikir dot yang biasa-biasa tak kengken ledro nya benar je. Baik hana walaupun secret dua tapi benar. Zikirnya lah dengan zikir itulah kita mulazamah. Baik tanya lelu semayang hanam dah depu putra zikir yang teken nigot nai depu keun dak umat babah dia kan depu keun. Baik menan terlalu awam menan tanya sehingga hana tanya zikir-zikir yang tak baca. Benar. Hai kahana jut yang lain istighfar kan jut tu. Angka kalimat istighfarnya je mentang. Ya.
Karena salah satu daripada kelebihan zikirnya akan melepaskan oleh Allah Ta'ala kesempitan dalam hidup, kesusahan dalam hidup. Hanya gepeglah oleh Allah Ta'ala lewat zikir. Salah satu zikir itulah istighfar. Jadi adab gepegah, bermula adab zikir itu 20 perkara, 20 macam. Dah 20 buah adab dalam kita berzikir kepada Allah Ta'ala. 5 perkara dahulu daripada zikir, 3 tanya tambang dalam berzikir, nyo nalibang buah adab. 12 perkara pada ketika zikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. 5 perkara 3 tanya tambang dalam kalimah-kalimah zikir, 12 macam wate tengah-tengah tanya lakukan zikir, dan leh macam tu 5 tambah 12 17, tinggal leh tu setelah selesai daripada zikir bantang tadu pada tempat berzikir, nyahinan juga ada adab, nyan adalah leh macam tu. Nya lagi kan. Adapun adab yang dahulu daripada zikir itu, adab yang dahulu 3 bertanya tambang dalam berzikir, katadu golem tak ucapkan ataupun golem tadu pijit sit. Pertama iaitu taubat daripada segala maksiat. Nyo geken zikir darajah buno. Hanya ke zikir yang tak apa biasa lagi tanya dalam setiap keadaan tu. Lagi tanya kata tamang khalwah, tamang kalut bahasa tanya, ataupun tamang suluk. Nyan kibai telefon kan mana taubat, gimana taubat, gi janji lah mati untuk tidak hanali mengulangi dosa-dosa. Kemudian nurian walaupun sehingga kembali lang pada dosa, tapi hana di atas perencanaan, hana rencana ulang leju. Yang pertama taubat daripada segala maksiat. Jadi mengingatlah mati yang bahwa tanya hanali ingin kembali kepada dosa, dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Hana ingin le mengerjakan dosa dan hana ingin le mengerjakan ataupun taubat daripada perkara yang sia-sia, ucapan perbuatan getanyo yang sia-sia ya hana faedah untuk akhirat. Hanya getanyo kata jazam lah mati itu tak bertaubat. Yang pertama ile untuk lakukan zikir tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kedua mandi. Tanya mana? Dengan mana taubat. Sahaja lu mana taubat sunat karena Allah. Mana taubat, mana berbulut mandum, ataupun hanata mana yaitu mengambil air sembahyang berwuduk, ataupun mandi yang ke mandi taubat, ataupun berwuduk, mandi taubat dengan niat taubat. Ini zikir lagi mana? Zikir darajah, zikir yang lagi zikir yang mutarikat, yang tayu cok tarikat, mesti yang nak cok tarikat, zikir tahlil, mesti kita tamang kalut, tamang suluk, kana. Nya nak ada adab draw untuk tayu lakukan tawajuh, kana adab je. Nama taubat telefon. Jazam lah mati tanya untuk bertaubat kepada Allah. Yang ketiga yaitu diam dan tetap supaya menghasilkan sidqun. Diam dan tetap. Nyo berarti nyo kata melaidu. Tamlaidu bahasa bertempat untuk berzikir kan kata du jahinan dengan diam telefon. Hana tak ucapkan aju. Dalam diam tersebut menghasilkan siddiq ataupun sidqun. Apa itu sidqun tersebut? Yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya, supaya ante ngakna diikut zikir-zikir yang tak ucapkan lewat lidah katanya, diikut le ate katanya. Jadi diam le, tak semikir le, tak ingat. Untuk putra yang tak ingat nak kena gubegah. Supaya yaitu supaya benar lidahnya dengan hatinya, seperti bahwa diisghalkannya hatinya dahulu daripada menyebut la ilaha illallah. Makna diisghal tak pelalu ati le ngampu tayu taunyo pelalu sigolom tayu ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan lafai Allah 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 dengan pikir jua hana payahkeun. Jadi waktu tadu diam tetap anggota tubuh tayu mengingat lama tayu tanya Allah 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 sehingga tak hilangkan tu segala sesuatu gubar run marun dunia ada kena ju segala ingatan-ingatan tanyo kepada perkara-perkara yang menyibukkan ketanyo dalam urusan dunia yang tak hilangkan mandum. Mengingat Allah Allah kaget gede tu baru untuk mengucapkan. Hanya lagi kan. Hanya kejut bagah tok khusyuk tu. Nya tengah sibuk hati tanyo, tengah sibuk anggota tanyo. Tanyo takkan menuju kalimah la ilaha illallah. Sehingga kalimah tersebut haik diikuti le hati. Ikuti latihan. Jadi segala kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tak ingat iaitu kalimah Allah Allah Allah. Nyo tanya kan kata pelajari lagi nyo kan tarikah kita untuk beramal karena ijazah daripada guru untuk beramal dengan zikir. Walaupun zikir kalimah la ilaha illallah,
Untuk tadu apabila lagi nyo tak nak pegat nyujud nyo. Lagi ke perahnya. Baca ju kalimah la ilaha illallah sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Malam-malam hana kegiatan, ura-ura di saat hana kegiatan, lagi masa hana but telulu sembahyang zuhar kan. Du zikir. Itu yang benar lagi nya. Baik tanya. Cuma tabut ke pegah saja, cuma tanya ke nikmat bak tadinga mantang penegah pada terima ilmu. Tapi hana tem beramal, hana perkembangan tanya. Jadi hana seolah-olah pada masalah la mudib tu lagi hana solusi le ke tanya. Padahal Allah Taala sangat dekat dengan tanya. Dia kata tinggalkan zikir, tinggalkan solat sunat. Padahal apabila bermasalah la mudib, gepegah kiban bersabar dan dengan salah. Wasta'inu bis sabri was salah kan? Minta tolong olehmu dengan Allah Ta'ala dengan cara bersabar yang pertama, dan yang selanjutnya dengan salah, memperbanyakkan sembahyang. Lakai berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah gebebaskan permasalahan yang tengah tayo hadapi dalam kehidupan tayo. Untuk perbanyak dengan zikir-zikir. Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah. Jadi segala kita sebutkan kalimah la ilaha illallah, kita ingat dalam hati kita Allah, Allah dengan fikir jua, tiada dengan lidah. Hingga tiadalah tinggal segala hadirnya yang lain daripada Allah. Getanya tundukkan kepala, getanya diam, getanya im. Oleh yang getanya ingat kalimah Allah, 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 Allah lah mati itu. Sehingga hana tinggai segala sesuatu urusan dunia kecuali yang mengingatkan Allah, 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 Allah. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut kalimah la ilaha illallah. Yang cukup merasa hinan ke terasa khusyuk sehingga orang zuk ge watai ke berzikir yang kelaganya kaifiat ge bubut makna zuk hana geteli terasa lezat yang luar biasa doa pegah urung-urung yang karasa yang doa pegah kan urung-urung yang karasa nikmat hinan yang kag doa pegah nikmat dalam zikir danyo ambek tak anggap orangnya sansang hana nikmat dalam zikir luar biasa ke nikmat yang sesungguhnya ke nikmat inan nikmat di saat mengingat Allah Taala. Kan nikmat bak urusan dunia, nikmat bak harta, nikmat dengan tamu senang-senang dengan ahli, dengan keluarga, dijak kena wait kede. Ansai ini dia nikmat. Itu hanya merupakan nikmat yang lebih raya kan. Menjaga pegah kita tasawuf yang tinggi kita pegah. Yang selera urung rendah kan, selera nak min kan. Nikmat tanya bak wait kede, pakai baju baru dan sebagainya kan. Yang selera rendah, selera tinggi nikmat urung dalam salat. Nikmat manusia dalam zikir mengingat kepada Allah, nikmat manusia dalam membaca Al-Quran, nyan baru makanan istimewa bagi orang mukmin. Menyunjih makanan biasa kan, hai kelezatan biasa ya ji. Itu yang ada untuk pikiran, oh tak wait tak benar refreshing pikiran. Padahal aci di zikir hinan akan terempak kelezatan yang hendak terempak kelezatan daripada seluruh kelezatan yang dalam dunia. Inan ke lewat zikir, lewat mengingat Allah, terasa dekat dengan Allah Ta'ala sehingga lidah ingin mengucapkan selalu kalimah Allah, Allah ataupun kalimah la ilaha illallah. Hanya ke ini lebih hebat akan sekedar ketabut lagi nyo nak tacok tarikat bak gure-gure, bak syekh-syekh, bak ulama-ulama tacok tarikat untuk tak beramal, tarikat sama dia, tarikat tahlil. Sebab je kita tacok tarikat sama dia dan tahlil kan kegop dan kedraw tu untuk tak beramal kedraw tilai. Kan berarti put tacok tarikat sama dia teman. Tapi pin sama dia pihanai dah yang kekan kegop sama dia hanya kedraw tu untuk beramal kedraw tu, ke wirid draw tu, ke zikir draw ditanya. Apakah sama dia ataupun tahlil? Apa aja nak tarikat yasin, nak tarikat selawat, nak tarikat dalail khairat. Yang kesemuanya adalah zikir-zikir yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Baik dia musabah hana lagi yang tertamang dalam tarikat tersebut. Yang benar dan tarikat bismillah dan mengucapkan banyak-banyak bismillah ada kaifiatnya asyik. Nah cara-cara draw je. Sebab le je tarikatnya. Tarikat ayat kursi, tarikat surat Fatihah, tarikat surat Waqiah, empat je tarikat. Yang ambillah tarikat pada gure-gure. Yang kagak ijazah kepada murid-murid ke? Yang jadinya di antaranya tu mahino tarikat zikir kalimah la ilaha illallah. Yang kejut beda kalian ibadat urung-urung yang alim lebih-lebih ulama. Ibadat ulama ngegetanyo. Getanyo mantang lelalau beliau mereka adalah urung-urung yang dekat dengan Allah Taala. Yang senantiasa berzikir ana tak itanyo. Watai tanyo tak bertamu getubit giat layani jame ke. Watai tak hana jame getamang lom giat berzikir giat duk dekat diri kepada Allah Taala. Kemudian ada dalam kitab Minhajul Abidin ke begah. Apabila sira urung yang dibutuh oleh manusia yang lain, yang ke begah kau hang gebi uzlah. Watai hang gebi uzlah geyu duk di satu tempat geyu bimbing manusia.
giu sampaikan putra hajat manusia. Di saat manusia hana dibutuhkan goknyan berhadap kepada Allah Taala. Watai goknyan dibutuhkan oleh manusia, hadapi manusia. Nyamban. Nya lagi aji. Jadi syarat putakeun adab yang kelih iaitu tetapkan ati katanya, tetapkan diam katanya. Nya sebenarnya nalom menundukkan kepala menyo dalam tarikat ke bukan. Cuma kadang nanti ukulum. Pada nak baca kalimah la ilaha illallah. Jadi ingatlah mati kita kalimah Allah 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 sehingga gada kosong hati tanya, kosong daripada selain mengingat Allah Allah, kosong daripada selain Allah Taala, sehingga duduk baru takun kalimah la ilaha illallah. Nya lagi nyan tapi nya dalam keun zile kan kata ingat kalimah Allah Allah Allah. Keempat, minta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu dengan himmah syekhnya. Jadi minta tolong, talakai bantu bak gure sid dengan afwah, dengan himmah, dengan keberkatan syekh. Ada patah bakso masa tajuk tarikat tahlil bak sirah ulama. Jadi dalam hati kitanya seolah-olah memanggil beliau untuk kita minta pertolongannya. Lagi tanya talakai bantu bak manusia, antari ilung saatnya kaum kumat lung kemudian yang sebenarnya semuanya itu adalah atas izin Allah. Dan jikalau disertanya akan syekhnya itu dengan lidahnya pada minta tolong pada hajatnya itu niscaya harus. Tapi gini terucap bak babahnya kau mantang diam bunanya kalau tak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Mantang diam bunanya kosong pikiran tanya, wate kosong pikiran tanya, talake bantu bak syekh katanya. Bak gure katanya supaya katanya dapat berzikir mengingat Allah Taala. Hai tak ucapkan dengan lidah juga boleh. Cuma yang maksudnya dengan hati. Nyo pun cara bak laki bantunya menyotanya waktu tacok tarikatnya tika gebagatin. Bagaimana kita ucapkan lewat lidah katanya ataupun dengan hati katanya. Bak dakun kalimatnya. Kalimat untuk talaki bantu bak gure supaya katanya dapat berzikir, supaya dapat katanya mengingat Allah Taala. Nya lagi kan. Ingat berarti mengingatlah mati tanya kepada syekh, kepada gure yang tacok tarikat. Hanya gure yang tacok tarikatnya. Tadi gini tarikat tahlil berarti gure yang tacok tarikat tahlil tersebut. Lagi bantu, lagi pertolongan. Karena kau yang kamu sambung kan, yang kenyo perlecok tarikat kala, mesambung silsilah kepada Rasulullah. Karena gure yang tu adalah nyahau keju. Yang kelima, mengitikadkan, meyakini bahawa ia minta tolong daripada syekhnya itu seraya baik seraya minta tolong daripada Nabi SAW. Jangan kala tanya telah ke bantu bak syekh seolah-olah minta tolong kepada gure kepada Rasulullah karena syekhnya itu ganti daripada Nabi SAW. Kau berarti kau nya satu derajat dengan Nabi kan maksudnya karena ada tak ingat dengan syekh bak syekh katanya syekhnya gure katanya nya mesambung kepada gure yang lain. Gurainya kepada gurayatihnya menanju sampai kepada Rasulullah gede. Kepada gurayatihnya sampai mensambung silsilah kepada Rasulullah. Sehingga kan urung-urung dalam berzikir seolah-olah yang fana ke. Gadah keligotnya yang berzikir seolah-olah goknya gure goknya mensambung kepada gure sang Rasulullah dekat dengan Jibril dekat dengan Allah Taala. Teman kan ka dekat kabeh sehingga abih teman-teman hana terasa alidro tu. Fana. Nyamban. Tapi yang tu bentuk je syirik itu hata kamu kah tu. Yang kerja akidah tu berberes le. Baik salah dalam itikad tentu. Bentuk ada gekun sang syekh katanya pengganti daripada Rasulullah tentang kesantet derajat dengan Rasul. Pandailah kan kesantet derajat dengan Rasul lah. Syekh katanya pengganti dalam membimbing katanya. Para sahabat membimbing para sahabat oleh Rasulullah. Itanya yang bimbing katanya syekh katanya guru katanya membimbing dalam geputran cara berzikir. Dan geputran zikir ke katanya gebi zikir ke katanya gebi ijazah zikir. Nya lagi nyan nyan di antara cara-caranya. Nyan karena 5 macam. Si golem tak tambang dalam berzikirnya ke golem tak ucapkan ya. Golem tak ucapkan kalimah la ilaha illallah nya. Habat si golem guna ke walaupun kata ingat kalimah Allah Allah. Adapun segala adab yang ketika berzikir itu kata duduk tak berzikir, di antaranya duduk atas tempat yang suci. Hai tempat yang taduknya bersuci, padahal ia duduk seperti di dalam sembahyang. Duduk dalam sembahyang kan duduk lagi tanyanya berarti kan duduk bersila. Hai duduk bersila boleh sih.
sehingga kena kaifiat khusus menyurung yang tawajuh kan. Duduk lagi duduk dalam sembahyang, duduk lagi duduk tasyahud akhir dalam salat kena. Kalau lagi yang duduk. Jika ia mubtadi, apabila agaknya orang yang baru masuk dalam tarikah, dalam berzikir, si mubtadi, orang baru belajar berzikir, karena yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas di dalam hati. Karena duk lagi nyan waktu berzikir nyo terlebih bekasan dalam hati zikir tersebut. Tapi ladum nyo hal tamang dalam tarikatnya si baik takun na pernah tahu mudah dengar hantam na model lagi nyan duk. Lagi tanya taduk tasyahud akhir. Oleh taduk lagi model duk tasyahud akhir tak balik lah. Sebalik duduk tawaru kan. Jina menyoduk tasyahud akhir gakiwi tatak ke dia huyuk gaki unun tedang yang mudah balik tu yang ke lagi yang duk rumah itu kehanjan 2 minit yang tanya ka mahanajan mempadi detik we ka kewul ka kebawa sang kaputuh doot tu yang ke hana biasa taduk semua lagi anan yang ke lagi yang model duk hanya terlebih to kepada khusyuk tanya memberi bekas selamati tanya zikir tanya ataupun dia si duduk bersila jika ia muntahi punya urungnya ataupun muntaha dengan urung yang ka panjang bacut ka manyang hanya boleh duduk bersila ge duduk tanyonya berarti dia lagi nya sehingga ka kaifiat duk duman ka dalam berzikir kan kagak pegah kaifiat duduk sebalik dan duduk lagi duduk dalam salat. Yang kedua mengantarkan kedua tangan atas kedua pahanya. Dua tangan atas kedua paha berarti ada dua paha katanya mesti lagi duduk bersila kakek dua jaro menailai. Yang ketiga membubuh bau-bauan nya bunuh sid kan jina wate tanak berzikir membubuh bau-bauan pada tempat zikir itu hai nawangi-wangian hinan hanya padahal kalau lagi tigolom hai benawangi tempatnya karena tempat yang wangi itu tempat yang harum-harum itu kan dekat malaikat. Yang keempat memakai pakaian yang baik nya kan pun sile sehingga pakaiannya dalam zikir pakaian yang baik yakni yang halal. Baik pakaian yang tak belau dengan harta syubhat, lebih-lebih dengan harta yang harum. Halal lagi harum baunya. Yang kepakai wangi-wangian, ngak segar, ngak mangat dalam berzikir. Yang kelima memilih tempat yang kelam, yang berseput lom. Tanya yang seput, ada kata seput baju kah ada je duk. Kaya tekanyo pada tempat berseput. Ji bersunyi lam sebenarnya zikir dalam biliknya duduk. Angkat lagi yang berzikir. Lagi Rasulullah kala gak khalwah kan? Hau gak khalwah kelam gua Hira ke dia. Yang kegak ibadatnya Rasulullah kedai lang gua Hira 3 duduk sampai turun wahyu. Tanya orang kelaganya giu tes yang keadaan tanya untuk mengingat kepada kubur tempat berseput mengingat kepada kuburan sira terpakri tanya dalam doanya hajat sagai ya tu benangan sampai yang pengen katanya sira sekarang derajat padahal berbiasa lagi haji untuk terlatih mental katanya kuat tanya untuk ingat kepada Allah Taala pakai singgah dalam kubur sira tahan so pengen memilih tempat yang kelam. Keenam memejamkan kedua mata. Itu yang taduk sira dalam bilik yang seput lam tak boleh lampu-lampu di tapit mata lam nya sang beberaya kat dari samping pada rasa tanya. Nyai katanya padahal hana ji. Memang geyu lagi nyan kaifiat ji. Ya, hai gua Hira yang gejak Rasulullah nyan kan jitakeun ju agak jauh lah bacuk dengan tempat kediaman Khadijah kan, tempat kediaman Rasulullah. Olehnya bagi bukitnya terjal. Olehnya lobangi sempit lah kita mau dalam dan angker lah punya bahasa katanya hana dijamah oleh manusia lah benar tapi kena gejak Rasulullah yang ada orang yang tajak tempat menan kan tajak berzikir tajak selfie pada tempatnya katanya sehingga itu pun dari orang lain dah selfie katanya Rasulullah gejak ibadat kanan. Keenam yang memejamkan mata kan dapat mata. Ketujuh merupakan rupa syekhnya antara kedua matanya. Nyo persih kaifiatnya lagi kaifiat tanya untuk tak beramal dengan zikir hanya lang suluk. Suluk engko pernah tu. Ya, jadi terupakan syekh gure tu. Gure itu kan gure semua ber salah gure yang tacok tarikat. Zikir. Keputusan zikir kalimah la ilaha illallah tu. Nya gurenya yang terupakan ni tanya. Tapi dia gure tekan le. Nya gureyan. Iaitu merupakan syekhnya antara kedua matanya dan adab ini terlebih muakkad pada ahli tasawuf. Nyo adabnya yang paling kuat. Menyebab ahli-ahli tasawuf nyo lagi nyo adab. Karena pakan gepegah, pakan payah perupa syekh, kan syiriknya. Payah perupa syekh seolah-olah tanjuk fana dalam syekh katanya. Watai tarupakan syekh karena
nyo sebagai benteng daripada ipekacau oleh syaitan. Karena gurai getanyo fana dalam gurai gelom fana dalam gurai. Begitulah sambung-sambung urang tika urung-urung mulia yan, masyaikhul kiram geun, yaitu syekh-syekh yang mulia, urung-urung keramat. Begitulah sambung-sambung ahli silsilah sampai kepada Rasulullah. Ya, teman, munyo laganya yang tak ingat itanyo nyo sebagai benteng bagi iblis bagi syaitan. Hai pekacau tanyo tetap berzikir. Sehingga merumpak zuk koknya dalam berzikir. Merumpak khusyuk dalam berzikir. Itanyo pakan hana, yang kan hana kaifiat lagi yo, hana hanzuk tu. Hana kaifiat lagi yo. Urung tamang dalam tarikat yang ke lagi yo gubernur zikir le syekh le gure. Ya, nyamban ka, ada tarikat khalwah lagi nyantit. Bate takalut kan? Tacok tarikat sama dia itanyo. Zikir sama dia dan tahlil. Kedelapan, benar ia pada zikir itu, yakni sama ada padanya, nyata pada orang atau tersembunyi daripadanya. Berarti tak ucapkan zikir dengan ucapan-ucapan yang benar, apakah zikir yang tak kena raya-raya di dengan legop ataupun tak kena halu-halu yang dibadro tegai. Ucapkan dengan benar. Yang kerja anjir salah-salah. Kalimah la ilaha illallah buruh-buruh tetekun. Kesembilan, di saat berzikirlah iaitu ikhlas. Tanya tak berzikir tersebutkan karena ingin mendapat pangkat aulia. Nya lagi nyan sampai-sampai tak berzikir keramat dengan bila Allah Taala. Mulazamah tanya dalam zikir. Tumai dah kan perlai keramat. Kan perlai berzikir ke aulia sebagai amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Nya keun dengan ikhlas. Kemasalah le Tuhan gebi keramat itu urusan yang lain, fadilah bila Allah. Kelebihan faedah daripada zikir. Adapun gebi Allah Taala ke tanya jutruk pangkat aulia itu ada yang lain yan. Kan tujuan daripada zikir, punya tujuan daripada berzikir untuk truk gede nya berarti lah keimbalan bak Tuhan nya hana ikhlas keun. Jadi bahwa yang dikasatnya zikirnya itu semata-mata Allah Taala jua, karena Allah. Karena Allah. Yang kejik tanya sama lagi kan, tadu bak sapa tempat sira tahana sausik tu nya kesempatan tanya untuk berzikir. Teman tanya orangnya le lalu tu. Le lalu, le dengar, le macam-macam lah. Sehingga tanya han sempat berzikir pada kesempatannya. Hana so usik tanya. Urung-urung awai gemita tempat untuk berkhalwah. Tak tegedi na rumah gepegak sabo-sabo tempat babak sago lampu lagi gubuk. Yang kena gaknya malam-malam munajah kepada Allah Taala. Baik kasau ataupun bak ruangan gaknya dalam kamar gaknya na tempat yang khusus untuk duduk zikir kepada Allah Taala. Menyutanya kesempatannya na tak buangkan, tak sia-siakan. Berarti tanya kadang ada urusan dengan urus lain dalam kehidupan tanya. Tanya mudah untuk duduk zikir sirah-sirah. Kena kesempatannya nak gejuk oleh Allah Taala ke tanya. Walaupun hana sampai-sampai tapi tanya hana tertumpu lagi nya tak pergunakan watai dan kesempatan untuk ingat Tuhan. Ke-10, memilih ia sirat zikir itu dengan la ilaha illallah. Zikir karena kalau zikir salah satu zikir yang kita pilih itulah zikir kalimah la ilaha illallah. Nyo kagak pernah tanya kiban wate tanggo ule ente nyo ngata nyo kemuno untuk wate beramal wate takun kalimat zikir la ilaha illallah. Karena jikan si macam yang cara anggo ule nya nan. Maka ji kan beda-beda kan. Na urung kedeh wate geba yang menan. Nah yang urung ladam hana dari kiri kanan nah yang menan. Sebab ji na macam-macam yang le model. Memang na ilmu terserah lah bagaimana tanya dalam berzikir anam dalai. Kan maka agak anggo-anggo yang agak ilingi-ilingi kerau kan. Jadi pilihlah kalimah la ilaha illallah, maka disebutnya ia serta dengan kuat yang sebenarnya. Kita ucapkan dengan ucapan yang sebenarnya kuat, kuat. Lagi hilih ke ilai apabila tanya yang muqtadi dengan suara yang besar ataupun dengan yang kuat serta ta'zim, penuh ta'zim, menghormati Allah, mengingat Allah, ta'zim kepada Allah Taala. Dan naikkan lafai la ilaha, nya kata mulai naikkan lafai la ilaha itu di atas pusatnya nyandannya bezatnya, dan menyampaikan akan lafai la illallah itu kepada hatinya yang dinamai akan dia hati sanubari. Jadi kalimah la ilaha tak tarik seolah-olah dari pusat tak tarik. Hinan salang la ilaha sampai utak kena. Alnya dari utak illa la ilaha illa kena bahu nun illa illallah Allah kedihret lam hati sanubari katanya. Lam hati katanya kedih. Karena lam hati katanya ada sifat-sifat tercela. Yang ku dengan kalimahnya yang ipoh itu dibakar putakeun sifat-sifat tercela yang dalam hati katanya. Lewat zikir kalimah Allah benar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kerja urung berzikir kalimah la ilaha illallah tak barang kaban je kaifiat zikir mandum-mandum menyotrok ba Allah
tetap ulai goknya tingit kedeh hui kedeh lamati sanubarinya mengisyarat kepada kedeh ke mesentop kalimah Allah. Allah dipalu dengan palu yang keras. Karena hina hidup sifat munafik, sifat riya, sifat tercela lepas je lamatinya. Yang kinan tak tek habis tanya dengan kalimah zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah kedeh. Yang ke na ladem yang kelagian. Ladem urang hana lagi gecok zikir yang lagian dari kiri kanan sagai. La ilaha illallah. La ilaha illallah dari kiri kanan. Nah yang ladem mengke laginya juga kaifiatnya. Hai menyolele tatemong tarikat ini macam-macam dak tengok cara berzikir. Jadi sehingga mandum je tu. Nyamban. Tak baca tu padahal mencondrongkan kepalanya kepada lambungnya yang kiri. Yang kewate mesuntop kalimah illallah. Allah kedeh nyan ulai getanya kedeh condrong serta hadir hatinya. Tak ingat hati getanya ke hadir hati akan maknawi ataupun makna di dalamnya. Makna kalimah Allah, makna kalimah la ilaha illallah. Seperti yang lagi akan datang kaifiat ini pada fasal yang ketiga insyaallah. Nyebab pasal kelain tu akan kepenyata bagtanya berarti makna kalimah la ilaha illallahnya untuk berarti nya mentang adab-adab sabab. Untuk makna kalimah la ilaha illallah. Nya yang tak bertanya mentang dalam adab-adabnya kalimahnya yang terpilih. Yang ke-11 nya adab dalam zikir kalau habis menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya. Berarti untuk nak kaifiat lain untuk dalam pasal yang kelai. Dan yang ke-11 menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya serta tiap-tiap kali daripada menyebut zikir itu. Tiap-tiap kali kita sebut zikir kalimah la ilaha illallah, kita hadirkan dengan hati kita kalimah la ilaha illallah tersebut. Nya kita hadirkan makna aja. Tak baca tu je. Adapun makna la ilaha illallah itu pada yang dihadirkan di dalam berzikir itu, maka tatkala nyata sifat basyariah dan waswas dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah. Tatkala nyata sifat basyariah dan waswas dikata juga kalimah la ilaha illallah dengan hatinya, diingat la ma'buda illah. Hai makna sifat basyariah, kesibukan getanya dumde waswas ipeweuh lai boleh. Dia kesibukan getanya dumde mengingat juga kepada makna ngak kada. Persis lagi getanya sembahyang untuk anak khusyuk kana. Kai pusupru pikiran terlai boleh kat ingat dia kembali lam. Ingat kepada putra yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang dalam sembahyang. Ingat makna tasbih tersebut. Jadi harus ingat makna tasbih tersebut. Baca aju dengan bacaan yang benar, ingat mentang kita di hadapan Tuhan. Hadapan mufhum lagi mufhum bagdanya. Lagi yang katabut dalam tauhid aju. Yang disaksikan oleh Allah Taala. Supaya tengok khusyuk tu. Hina awate kanyata sifatnya bagdanya dikatanya dengan lidahnya kalimah la ilaha illallah, dengan hatinya berarti urang yang kenyan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nyo lagi makna yang kepegah dalam tauhid. Di antaranya tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nyatakan la ilaha illallah. Tak berzikir di sembahyang lagi yang tidak ingat makna. Tak berzikir la ilaha illallah wa ta samadiyah lagi yang tidak. Ataupun tak ingat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang punya sifat 20 kecuali Allah. Hana Tuhan yang punya sifat 20 kecuali Allah. Hana Tuhan yang punya sifat kesempurnaan kecuali Allah. Dan tatkala padamlah sifat basyariah dan waswas, kekagada sifat wahwi perawah-rawah le iblis guna pikiran tu. Sifat basyariah, sifat manusia, ai kafana dak kena ju. Hana le ingat kena kedeh yang sucilah hatinya daripada demikian itu. Nyo kenyo baru keun geli hati. Nyo kenyo baru geli hati daripada reun-mareun dunia bedakeun. Geli hati daripada kesibukan dunia. Atau karena menuntut akan sesuatu daripada zuk, yang kekatruk zuk, beduk zuk, dan syuk, syukun kepada Allah Taala. Nyo kehana terasa sapule nyo kenyo geun sampai fana. Makanya dah pegah likat karena apabila tanyo tak berzikir sampai truk lagi nyo rasa sehingga gadah kalimat-kalimat zikir yang takkan mungkin hana pudu nyo hana pupule. Semuanya ditulis sebagai zikir.
Betul tingkatnya tapi menyogolam tok tingkatnya mengkata-kata kun aja salah kan. Dah usah tu, lanjut. Relah makna dum. Nyo katruk tingkat zuk dan syuk kepada Allah Taala. Syukun rindu kepada Allah Taala. Zuk kat rasa nikmat tak tahat kazuk hana tak teli dekan aju. Dikatanya dengan lidahnya ante la ilaha illallah. Bak lidah memang selalu diucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan dikatanya dengan hatinya, makna dikata dengan hati, diingat berarti la matluba illallah. Tidak ada yang dituntut kecuali Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Dan tatkala lenyaplah segala khawatirnya sekaliannya, ya, tatkala kagadah mandum-mandum, goresan-goresannya mandum-mandum, dikentuk dengan lidahnya mandang atas la ilaha illallah. Dan dekatnya dengan hatinya, dikata ilmunya sebenarnya, dikata dengan hatinya la ma'buda illallah. Nya kan lele macam ke pemakna kan? La matluba illallah. Bono la ma'buda telefon. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Olehnya makin zuk laju-laju tak ingat makna la ilah, tiada yang dituntut, yang dicari. Olehnya la maujud, tiada yang maujud kecuali Allah. Nya kan lain ajuju ingat makna. Sehingga hanale yang maujud kecuali Allah saja yang na. Gegedanyo kafana bak watanya, terasa bak draw tu. Karena pakon kala maujuda teman jino. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Karena pandangan tatkala itu bahwasanya adalah yang tutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bihaulihi wa quwwatih. Pakon kala maujuda tak ingat ke makna. Karena yang ucapkan nyo oronyo jino adalah hanakan lidro tu. Kaduh but Allah Ta'ala. Yang kejit kata-kata ulia ni pakiban anallah ke kan? Kena lun Tuhan ke ataupun dalam jubahku ini Allah ke. Nya menyutai hajat takun kan. Igoknya hana gerasa ledra ke pada kekunyan. Sampai dalam zikir sehingga gadah draw ke. Itanya mantang draw tu puno. Hajat takun Tuhan kan kejak kude. Tuhan kejak keno, kejak gede. Lagi kan. Ya hana kan mantang draw sebab di urungnya kakan ledra bak gerasa. Yang kejit tuturnya na betul na salah patah hidup. Yang kejit na tutur yang tidak boleh diucapkan pada orang awam, lagi na ilmu-ilmu yang tidak boleh disampaikan pada orang awam. Bukan salahnya ilmu, tetapi bukan pada tempatnya, makanya tidak boleh kita sampaikan. Makanya huranyo kacau do manusia karena anak ilmu gedanyo pada sampaikan. Adalah do idanyo huranyo kata pegah ilmu yang hana gok pegah ngade malim gedanyo. Padahal kau ni ji ilmu yang kebiasa gok pegah yang memang yang pantas sudah pegah ke ilmunya juga pegah. Yang ilmunya yang dibutuhkan oleh umat orangnya. Idanyo tak pegah te ilmu yang golong pernah gok pegah ki bancara ngak ikun hebat gedanyo sehingga salah-salah sesat orang yang terima ilmu tersebut. Sehingga ikun gedanyo aliran sesat. Berarti kon aliran sesat danyo. Berarti itu betul ya. Bahkan juga kaji ke ulia gedanyo, kaji kuali tersampaikan di ilmu yang ilmunya sebenarnya hak terima oleh orang awam, maka tidak boleh kita sampaikan. Karena yang mana ni juga pegahan. Sehingga kalau hino igoknya pompon ingat makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Oleh yang semakin aju-aju terasa zuk ate ge, gadah aju-aju. Nyan makna tetap mengingat, putra yang ingat. La maujuda la benar-benar la ma'buda. Ini la matluba illallah. Tidak ada yang dituntut, tidak ada yang dicari kecuali Allah Ta'ala. Alian makin zuk laju-laju sampai kagadah draw kana getele kala maujuda ingat. Hana maujud kecuali Allah saja. Allah yang na. Yang pakon lagi yang ingat makna karena pandangannya tatkala itu bahwasanya adalah yang tutur. Orang yang ucapkan natanya itu dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Keledra kekenan. Seolah-olah Allah Taala yang kubut yang but Allah Taala ini. Terasa dalam jiwa agaknya. Keledra kenyan. Ka Allah hanya segala-gala nampak Allah. Draw kenyan kan nampak Allah ini. Makanya nak tutup aulia-aulia iaitu di dalam jubahku ini adalah Allah. Hana terasa draw gele. Terasa agaknya Allahnya bihaulihi wa quwwatih, dengan dayanya dan kekuatannya. Artinya dengan daya upayanya Allah dan dengan kekuatan yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Sehingga hana terasa draw gele. Rumah tanya orangnya mantang terasa draw, tidak boleh kita ucapkan yang lain. Ya, nyamban nilai sebelah macam. Walaupun nyo nasi macam tu, tapi nyo kajian eno mantang. Nyo karena mantang sambung le ke pihak lain tu. Enan jule.
Jadinya 11 macam cara tanya dalam berzikir. Walaupun hana mungkin tak pubuk yang mandum karena tanya kan zikir darajah, zikir hasanah. Lagi zikir setelah solatnya kan zikir hasanah kan dengan tajak-jak tak duduk tak berzikir ingat mentang kalimah Allah-Allahnya putra kandungan makna ji yang kajut. Nyamban. Nyambang ke pernah tanya dalam berzikir supaya tanya bertika galak untuk mengingat Allah Taala. Ingatlah Allah Taala, maka Allah Taala akan mengingat katanya. Baik tanya jauh daripada mengingat Allah Taala. Padahal tanya kenurung yang tidak sanggup untuk berzikir, tapi bak tapu beerdro tu. Kelebut sampai-sampai beerd, kesempatan luah-luah ke bila Allah Taala. Putra yang kesibukan tak tanya kan, kena kesempatan-kesempatan untuk salat sunat 2 rakaat, untuk berzikir kepada Allah Taala boleh 5 minit, untuk memperbanyak baca selawat. Tanya dro tu beerd tu. Yang harus sadari kan. Kekurangan dro tu beerd dro harus sadari. Ka alasan sibuk tak nabut nanya hana kepegat oleh Allah Taala tanya sibuk 20 jam hana. Nak kesempatan-kesempatan untuk ingat Tuhan. Kejap baik salah ponyo salah pojian. Baik salah karena pekerjaan, salah karena jia pakat jak kena jak pakat jak kede. Si draw tu lu lalo dan lu draw tu. Masing-masing draw tu harus ingat ke draw tu. Koreksi diri sendiri bukan untuk orang lain. Kelebihan dan fadilahnya juga untuk diri kita yang sendiri sebagai amal ibadah katanya. Nah yang perletayang hana. Hana kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.